Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku Hanifa. Apa kabar teman-teman? Semoga kalian selalu sehat ya, baik-baik aja kayak biasa. Dan untuk kalian yang baru pertama kali nonton video aku, selamat datang. Aku upload video baru setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu jam 8 malam. Jadi stay tune, jangan lupa nonton. Nah, sebelum aku bahas kasusnya, aku mau rekomendasiin satu channel YouTube ke kalian, yaitu channel Lady Din. Aku baru banget nemu ini channelnya ya teman-teman kemarin. Terus menurut aku ini pantas banget sih buat direkomendasiin. Tapi kalian kalau mau nonton ini harus siap-siap cemilan guys, soalnya video-videonya itu bikin nagih gitu ya. Jadi pasti kalian maraton lah kalau nonton video-video dari channel Lady Din ini. Soalnya dia tuh bawain cerita yang jarang, sumpah beneran jarang banget dibahas sama YouTuber lain. Banyak juga cerita-cerita yang baru aku denger dari channel dia nih, dari Lady Din ini. Jadi emang banyak ya channel-channel YouTube True Crime yang aku tonton, dan termasuk salah satunya ini yang sekarang aku lagi suka banget. Jadi kalian jangan lupa kunjungin juga channelnya. Jangan lupa di subscribe juga channelnya teman-teman, di like videonya kalau kalian suka. Oke, linknya udah aku taruh di kolom deskripsi, jadi kalian bisa langsung klik, nggak usah nyari-nyari susah-susah. Langsung klik aja linknya, terus kalian bisa nonton, subscribe, dan ya selamat menikmati. Kali ini kita masuk ke cerita wanita mematikan lagi nih teman-teman. Wanita itu memang dikenal sebagai makhluk yang penuh kasih sayang, lemah lembut. Tapi jangan salah, ternyata wanita itu juga bisa melakukan hal-hal yang luar biasa sadis dan mengerikan teman-teman. Contohnya dalam kasus ini yang terjadi belum begitu lama di tahun 2016 kemarin. Dan motif pelakunya pun itu ya bener-bener gak masuk akal menurut aku. Gak bisa dimengerti lah sama orang waras. Nah, kira-kira apa sih yang dilakuin sama wanita mematikan kali ini? Gimana cerita lengkapnya? Langsung aja yuk kita bahas. Kisah kali ini terjadi di sebuah kota bernama Fulshire, letaknya ada di Texas, Amerika Serikat. Sedikit info tentang kota ini ya teman-teman. Jadi Fulshire ini adalah salah satu di antara 5 kota yang dianggap paling aman di negara bagian Texas. Jadi di kota ini memang nyaman, bersih, banyak sekolah-sekolah yang bagus juga di sana. Pokoknya area yang bagus banget lah kelihatannya untuk hidup berkeluarga. Nah, salah satu keluarga yang tinggal di kota ini adalah keluarga Sheets. Anggotanya ada 4 orang. Kepala keluarganya bernama Jason Sheets, istrinya bernama Christy, dan mereka ini punya 2 anak perempuan. Yang pertama bernama Taylor, yang kedua bernama Madison. Sebenarnya keluarga ini bukan orang asli Texas, teman-teman. Jason dan Christy itu sama-sama berasal dari satu kota yang bernama Decatur yang ada di Alabama. Mereka teman sekolah pas SMA, jadi memang sudah kenal dari muda. Awalnya sahabatan, teman-temanan aja, tapi lama-lama hubungan mereka semakin dalam dan mereka mulai ngedate gitu ya, mulai pacaran. Tapi hubungan mereka ini bukan cuma cinta monyet pas SMA aja, ternyata pas sampai lulus pun hubungan mereka ini berlanjut semakin serius sampai akhirnya di tahun 96 mereka memutuskan untuk menikah. Setelah menikah, rumah tangga mereka juga luar biasa bagus banget teman-teman. Bahkan ekonomi mereka semakin hari semakin membaik. Mereka juga punya buah hati 2 orang anak perempuan tadi yang bernama Taylor dan Madison. Pastinya mereka seneng banget. Dan di tahun 2002 mereka memutuskan untuk pindah tuh dari Alabama itu ke daerah Fulshire, Texas. Mungkin seperti yang aku bilang tadi, Fulshire itu kan terkenal sebagai kota yang aman dan bagus banget untuk berkeluarga. Jadi Jason dan Christy itu pengen memberikan yang terbaik buat anak-anaknya. Jadi kalau anaknya tinggal di situ kan pasti baik lah ya guys, pergaulannya baik, sekolahnya juga di sekolah yang bagus, pokoknya punya masa depan yang bagus gitu. Mereka juga nggak punya kesulitan untuk beradaptasi dengan orang-orang di sana. Mereka beradaptasi dengan baik, entah Jason dan Christy, entah Taylor dan Madison di sekolah, juga dia punya banyak teman. Mereka itu dikenal sebagai happy family banget. Christy sebagai ibu, dia itu dikenal ibu yang sangat-sangat menyayangi kedua anaknya. Dia tuh sering banget upload ya foto-foto si Taylor
Taylor sama Madison ke Facebooknya, ke media sosialnya, terus mengungkapkan gimana dia bahagianya gitu ya punya 2 anak itu. Dan dia juga sering cerita sama teman-temannya. Dia bilang, aduh aku bangga banget nih, aku seneng banget sama anak aku, mereka baik banget segala macam. Jason pun dikenal sebagai kepala keluarga yang sangat bertanggung jawab dan pekerja keras. Bahkan Jason ini sampai punya kerja sampingan juga gitu loh teman-teman. Pekerjaan utamanya adalah seorang IT di perusahaan minyak dan gas, tapi Jason juga punya pekerjaan sampingan sebagai guru private. Dan ini dilakukan, nggak apa-apa deh aku capek-capek gitu ya, yang penting anak-anaknya kebutuhan itu bisa tercukupi, istrinya juga sama kayak gitu, keluarga bisa hidup bahagia. Taylor dan Madison pun tuh bukan anak manja yang bisanya cuma ngabisin uang orang tua sedangkan orang tua kerja keras, nggak sama sekali guys. Mereka berdua ini juga bekerja part time gitu ya untuk membantu meringankan beban orang tuanya. Bahkan Taylor di umur 22 tahun dia itu berhasil lulus kuliah dengan gelar kehormatan dengan prestasi yang bagus. Dia dikenal sama teman-temannya sebagai orang yang humoris dan mandiri banget. Nggak heran ya waktu kuliah Taylor itu juga selain kuliah dia sambil kerja-kerja part time gitu guys. Dan setelah lulus ya karena attitude-nya bagus, orangnya bertanggung jawab gitu kan, dia pun dengan cepat bisa dapat pekerjaan di sebuah pusat penitipan anak sebagai pengasuh di sana. Jadi ya dia dikenal ramah sama anak, dia dikenal sebagai orang yang bertanggung jawab, nggak pernah ada masalah, ya bisa dipercaya lah. Madison pun juga sama guys, walaupun dia masih SMA, dia kerja part time sebagai babysitter. Jadi kalau misalkan tetangga mereka nih ada yang pengen pergi gitu atau ada acara tertentu terus nggak bisa ngajak anaknya, nah mereka biasa itu bakal minta bantuan Madison untuk jagain anak-anaknya di rumah. Karena seperti yang aku bilang tadi juga, Madison itu ya kelihatannya bisa dipercaya karena orang tua kan nggak mungkin dong ninggalin anaknya sama orang yang kayaknya nggak bisa dipercaya gitu. Ini keluarga yang perfect banget kan guys. Bapaknya pekerja keras, tanggung jawab, anak-anaknya juga begitu prihatin ya, ibunya juga penyayang segala macam. Tapi sayangnya keharmonisan, kebahagiaan keluarga ini harus berubah total pada tahun 2012. Jadi di tahun 2012 itu ada satu musibah yang bikin sang ibu dalam keluarga ini yaitu Christy sedih banget. Jadi kakeknya Christy ini meninggal teman-teman. Umurnya udah 82 tahun sih. Jadi mungkin memang sakit karena sudah tua gitu ya. Tapi Christy ini kabarnya sih deket banget gitu sama kakeknya. Dia dibesarkan sama kakeknya seperti anak sendiri. Bahkan Christy itu lebih deket sama kakeknya daripada sama orang tuanya. Jadi pasti pas kakeknya meninggal, Christy itu ngerasa sedih dan hancur banget. Semenjak itu, sikapnya Christy mulai berubah total nih teman-teman. Dia tuh kayak nggak bisa move on dari kematian kakeknya ini. Setiap hari itu berkali-kali Christy update status di Facebooknya tentang bagaimana sedihnya dia kehilangan kakeknya, gimana kakeknya berarti banget buat dia. Ya, pokoknya segala macam tentang kakeknya lah. Jason sampai bilang kalau istrinya itu semenjak kakeknya meninggal udah nggak kayak wanita yang dia nikahin dulu. Tapi ternyata nggak sampai sini aja. 2 bulan setelah kakeknya meninggal, ibunya Christy juga meninggal dunia karena sakit. Wah, makin hancur banget dong hatinya Christy saat itu. Christy merasa udah nggak punya orang lagi untuk berbagi cerita. Bahkan saking sedihnya, saking terpuruknya, dia itu berkali-kali mencoba untuk mengakhiri hidupnya sendiri guys. Sempet ya Jason ini bawa istrinya ke lembaga kesehatan mental gitu. Pas Christy diperiksa di sana memang dia kayak ada depresi segala macam. Akhirnya dirawat dulu tuh di lembaga tersebut selama beberapa waktu. Tapi akhirnya dia boleh keluar karena udah dianggap membaik, udah dianggap nggak punya kepengenan untuk mengakhiri hidupnya sendiri lagi gitu. Nah setelah itu Jason bilang kan sama istrinya, udah ya gitu, jangan terpuruk kayak gini lagi. Kalau kamu sedih itu wajar banget kan, kamu baru ditinggal orang yang kamu cintain. Tapi jangan sampai ngerusak diri kamu sendiri, jangan sampai ngerusak rumah tangga kita, jangan sampai jadi bikin kamu nggak ada untuk anak-anak gitu. Karena kan anak-anak kita juga masih butuh kamu banget. Tapi Christy tuh malah marah teman-teman. Dia ngerasa Jason nggak pengertian banget. Ya kamu enak ngomong kayak gitu kan, bukan kamu yang kehilangan kakek, bukan kamu yang kehilangan ibu. Mereka jadi sering berantem dan pastinya gara-gara hal ini hubungan rumah tangga mereka tuh jadi renggang. Kebiasaan minum
minum-minumnya Christy juga semakin parah, guys. Di tahun 2014 mereka tuh udah mulai ngomong-ngomongin tentang perceraian, dan Christy juga udah jarang tidur di rumah. Jadi dia nyewa apartemen, dan keseringan ya dia tidur di apartemen itu sendirian, gak bareng keluarganya di rumah. Christy bekerja nih di sebuah perusahaan penghapus tato. Nah, di sana dia jadi reception, teman-teman. Tapi pada saat kerja di sana, menurut bosnya, Christy tuh nggak punya manner banget. Misalkan dia nggak masuk kerja nih, nah dia tuh nggak repot-repot ngabarin bosnya gitu. Dia ya udah bolos aja kayak gitu. Terus pas dia masuk ditanya dong sama bosnya, kamu kenapa Christy kok kemarin nggak masuk? Ya kamu tau lah, aku lagi ada masalah rumah tangga segala macem, jadi aku sibuk banyak mikirin itu. Bisa-bisanya kerjaannya itu kan tanggung jawabnya dia ya guys, tapi kok bisanya ngomong kayak begitu? Semua orang juga punya masalah, tapi kalau emang harus bekerja ada tanggung jawabnya harus dilakuin kan. Terus juga ada kejadian yang agak lucu juga sih menurut aku ya teman-teman. Nah, Christy ini kan punya Facebook. Di profil Facebooknya itu info tentang dirinya, dia itu bekerja di perusahaan penghapus tato tersebut. Tapi dia mengaku sebagai seorang manajer gitu di sana. Di Facebooknya tertera dia adalah manajer di perusahaan tersebut. Pas bosnya lihat, pasti bosnya kan bilang sama Christy, Christy kamu kan di sini reception, bukannya manajer, kok kamu di Facebook ngomongnya begitu, dirubah dong informasinya yang bener gitu kan, kata bosnya. Tapi Christy cuma iya doang, sekali dibilangin nggak dirubah, 2 kali sampai 3 kali nggak dirubah juga. Akhirnya bosnya mutusin untuk memecat Christy. Gila ya guys ya, lebih milih dipecat dong daripada mengaku yang sebenarnya, udah tinggal dirubah doang padahal ya. Mungkin dia udah kepalang malu kali sama teman-teman Facebooknya, soalnya kan tiba-tiba dari manajer dia rubah ke reception gitu. Mungkin ntar ditanyain, Christy kamu turun jabatan atau gimana? Padahal reception itu juga profesi yang bagus ya guys. Aku pun pernah loh jadi reception di salah satu hotel yang ada di Jakarta, dan aku malah bangga banget sih, biasa aja gitu, nggak malu kayak dia gitu. Nah, di tahun 2016 Christy tuh mulai datang ke psikiater lagi teman-teman. Dia dikasih beberapa obat untuk mengatasi masalah mentalnya. Jason saat itu pasti kesian banget ya lihat istrinya, dia kayak pengen menemani. Akhirnya dia dan Christy tuh mulai deket lagi nih teman-teman. Tapi ternyata Christy tuh bukan berubah jadi lebih baik, tapi dia malah mulai minum lagi. Sedangkan minuman beralkohol dengan obat-obatan yang dia konsumsi itu campurannya pasti gak bagus sama sekali. Dan Jason bilangin pun udah bingung mungkin dia ya, harus gimana ini bilanginnya. Jadi dia kayak udah ngerasa putus asa, kayaknya istriku gak mungkin deh berubah kayak dulu lagi. Diperparah, Christy itu jadi sering berantem juga sama anak-anaknya, terutama sama anak pertamanya, Taylor. Jadi ceritanya 2016 itu Taylor udah punya tunangan nih teman-teman. Bahkan dia tuh udah merencanakan pernikahan sama tunangannya ini. Tapi tiba-tiba beberapa minggu sebelum si Taylor mau menikah, Christy tuh bilang ke Taylor, Taylor, ibu nggak suka deh sama tunangan kamu. Ibu nggak mau kamu terusin hubungan sama dia. Mendingan kamu pisah aja sama dia gitu loh. Dan Taylor pasti nanya, loh emang kenapa ibu? Kok ibu bisa nggak suka? Kok ibu bisa nggak setuju gitu kan? Dan Christy ini nggak bisa ngasih alasan yang jelas teman-teman. Mungkin kalau dia bilang, iya soalnya tunangan kamu tuh selingkuh atau gimana, itu kan masuk akal ya. Pasti si Taylor bakal pikirin juga, pertimbangin. Tapi ini Christy nggak bisa ngasih alasan yang masuk akal, nggak bisa ngasih alasan yang jelas. Ya akhirnya Taylor terusin aja dong hubungannya. Apalagi saat itu Jason juga mendukung hubungan si Taylor sama tunangannya itu. Bahkan si Christy ini ya, saking pengennya anak itu pisah sama tunangannya, dia ngomong ke suaminya Jason, dia bilang, Jason, itu kayaknya ke Taylor kamu harus hukum deh. Kamu kurung aja dia di kamar, kamu bilang sama dia jangan ada hubungan lagi sama tunangannya itu, pisah sama tunangannya itu. Dan Jason cuma bisa jawab, Christy kamu yang bener aja, anak kita itu udah dewasa, umurnya udah 22 tahun, masa aku hukum kayak anak kecil begitu? Dia tuh udah punya hak untuk ambil keputusan sendiri. Kalau memang kamu ada yang nggak setuju segala macam, kamu ngomong aja sama dia, kasih pengertian ke dia. Nggak bisa lah aku hukum dia kayak anak kecil gitu. Dengar suaminya ngomong begini, Christy tuh marah besar, murka dia teman-teman, sampai dia merencanakan hal yang sangat mengerikan. 24 Juni 2016 itu adalah hari ulang tahun Jason yang ke-45. Hari itu Christy bilang sama Jason dan kedua anaknya kalau
ada yang pengen dia omongin. Yuk kita family meeting yuk, kita pertemuan keluarga ya, aku tunggu. Akhirnya jam 5 sore itu mereka ketemuan di ruang tamu. Nah pada saat itu Jason udah bawa surat cerai nih teman-teman, karena dalam pikirannya oh mungkin Christy mau ngomongin tentang rencana perceraian dia gitu kan ke Taylor dan Madison. Tapi ternyata pas mereka berempat udah ngumpul di ruang tamu itu, Christy malah bilang sama Jason, ayo kamu minta maaf sama aku. Jason tanya, kenapa aku minta maaf sama kamu? Dan menurut Christy, Jason harus minta maaf karena dia memulai argumen sama Christy gitu loh, cari masalah lah sama dia. Jadi kamu harus minta maaf. Jason nolak kan, dia nggak mau minta maaf. Dan ini bikin Christy marah besar. Dia langsung ambil pistol yang ada di bawah sofa, diambil ya sama dia dan langsung ditodongin ke anaknya, ke Taylor. Mereka semua langsung panik dan Jason saat itu langsung teriak-teriak, Christy jangan tembak gitu. Jason bilang, aku akan lakuin apapun yang kamu mau, yang penting kamu simpan itu pistolnya, jangan dipakai, ayo jangan tembak gitu. Tapi Christy bilang nggak bisa, semuanya udah telat. Christy nggak peduli dengan omongan suaminya ini dan dia langsung menembak anaknya, Taylor. Jason langsung cepat-cepat hampirin anak pertamanya itu sambil dia seret gitu ya ke arah pintu, berusaha bawa anaknya ini keluar menjauh dari Christy. Jason juga saat itu sambil teriak-teriak, Madison, ayo cepet keluar rumah, lari. Tapi sayang pada saat Madison berusaha keluar rumah, dia baru mau buka pintu guys, dia udah keburu ditembak sama ibunya. Aduh kasihan banget ya, nggak ngebayangin horor situasi saat itu kayak apa sama ibunya sendiri dong. Mereka pasti nggak was-was sama sekali, mereka nggak persiapan apa-apa sama sekali, nggak nyangka lah ibunya bakalan ngelakuin hal seperti itu. Untungnya saat itu Madison sudah refleks dan nelfon 911, walaupun dia nggak bisa secara langsung ngomong ke 911, tapi bisa kedengeran ya dalam rekaman teleponnya. Ini dia guys. For 911, you need to ambulance. Hello? Hello? Jason akhirnya berhasil menarik Taylor sampai ke tengah jalan depan rumah mereka. Tapi sayangnya Madison, dia nggak berhasil sampai ke situ teman-teman, baru sampai di keset depan pintu, dia sudah jatuh dan meninggal di tempat. Pas Taylor dan Jason ada di tengah jalan depan rumah itu, ternyata Taylor masih dalam keadaan hidup tuh teman-teman. Jadi dia pun berhasil nelfon 911. Dan Christy juga ikut keluar rumah mengejar Taylor dan Jason. Udah deket, dia langsung menembak Taylor sekali lagi guys. Habis itu Christy masuk lagi ke dalam rumah dan Jason langsung tarik anaknya lagi gitu ya, supaya bisa lebih menjauh lagi dari rumah itu. Tapi ternyata Christy itu bukannya kabur atau ngapain, dia isi ulang senjatanya, isi ulang pelurunya guys. Terus dia keluar lagi, nyamperin Taylor lagi dan menembak anaknya itu sekali lagi. Ya Allah, parah banget ya. Nggak ngerti deh bisa sampai sekesel, sebenci itu sama anak sendiri. Tapi pada saat itu untungnya polisi sudah datang ke tempat kejadian. Sebelumnya ternyata ada tetangga yang mendengar suara tembakan, terus udah lapor ke polisi juga, ada beberapa orang tuh. Jadi memang polisi udah sampai di sana dan sudah mengepung Christy saat itu. Setelah dia berhasil menembak Taylor untuk ketiga kalinya itu, dia langsung disuruh sama polisi, turunkan senjatanya, buang senjatanya, serahkan diri kamu gitu ya. Tapi Christy nggak ngedengerin polisi ini, dia justru senyum ke Jason. Habis itu, tapi dia menodongkan pistolnya ke arah polisi teman-teman. Jadi mau nggak mau kepolisian pun harus menembak Christy. Dia jatuh dan meninggal di sana. Taylor cepat-cepat dibawa ke rumah sakit terdekat. Dia kena 3 tembakan yang fatal ya teman-teman. Dokter berusaha semaksimal mungkin, tapi sayangnya Taylor nggak bisa diselamatkan. Sedangkan Jason fisiknya tuh emang nggak terluka sama sekali, tapi aku yakin hatinya hancur banget ya. Dalam 1 hari dia kehilangan istrinya dan kedua anaknya. Jadi saat itu walaupun Christy bisa dengan gampang ya menembak Jason atau menyakiti Jason juga, tapi dia nggak melakukan itu teman-teman. Dan menurut aku ini adalah bagian paling sadisnya, karena tujuan utama Christy melakukan semua ini adalah memang untuk membuat Jason menderita. Kalian inget kan, Christy itu merasa kalau Jason nggak ngerti perasaannya gimana kehilangan orang yang dia cintai. Jadi Christy tuh pengen bikin Jason mengerti. Akhirnya apa yang dia lakuin? Ya udah, dia habisilah, dia bunuhlah kedua anaknya itu supaya Jason ini tahu gimana rasanya kehilangan orang yang dia cintai. Gila banget sih ini ya teman-teman.
kepikiran ya kayak begitu ya. Dan setelah kejadian ini Jason tuh sempat cerita sama salah satu temennya. Jadi ternyata pas Christy ngeluarin pistolnya itu, dia menodongkan ke anaknya, Jason tuh sempat ngomong gini ke istrinya, Christy, aku tahu kamu tuh pengen mengakhiri hidup kamu, ya udah akhiri aja hidup kamu sendiri, jangan libatkan anak-anak kita karena mereka nggak tahu apa-apa. Tapi jelas hari itu niatnya Christy bukan cuma untuk mengakhiri hidupnya sendiri aja. Gila ya guys, balas dendam yang benar-benar sadis. Dalam satu hari Jason kehilangan semuanya. Taylor dan Madison dimakamkan barengan di hari yang sama. Sedangkan untuk Christy, Jason itu tidak mengklaim, nggak mengambil jasad Christy guys. Jadi ya kemungkinan besar Christy itu jasadnya diambil oleh keluarganya yang ada di Alabama dan dimakamkan di sana. Setelah kejadian ini, Jason balik lagi tinggal di kampung halamannya, Decatur, Alabama. Dan 1 tahun setelah kejadian ini, Jason menemukan cinta yang baru. Dia menikah dengan seorang wanita bernama Monica. Nah, itu dia kisah kita kali ini guys. Luar biasa ya, bikin speechless, nggak bisa ngomong apa-apa deh. Kok bisa kepikiran balas dendam ke suami dengan menghabisi anak-anaknya sendiri? Apa dia nggak sayang ya sama anak-anaknya? Menurut kalian gimana sih tentang kasus ini? Aku pengen banget dengar pendapat kalian kayak apa. Makasih banyak udah nonton videonya sampai akhir. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini sebanyak-banyaknya juga, biar aku makin semangat bikin videonya, makin banyak yang nonton gitu ya teman-teman. Untuk kalian yang mau request juga boleh kirim DM ke Instagram aku, Hanifah Stories 92. Di follow juga ya Instagramnya guys. Sampai jumpa di video selanjutnya guys. Bye bye.